Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendi Hidayah dengan NIM 12450114867. Pada video kali ini saya akan mengerjakan dan menjelaskan soal pada mata kuliah metode numerik semester 4. Oke, langsung saja kita masuk ke soal pertama. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Soalnya itu, tentukan solusi hampiran dari A. Nilai 2/3 dan solusi hampirannya 0,667. Lalu pada soal B, nilai 1/6 dan solusi hampirannya 1,667. Sebelum kita hitung, rumusnya itu galat atau error itu intinya selisih antara nilai sejati dengan nilai hampiran. Nah, nilai sejatinya kalau di sini itu 2/3. Ini kita mengerjakan soal A dulu ya. Nilai sejatinya itu 2,2/3 dan hampirannya itu 0,667. Jadi bisa kita tulis seperti ini. X sama dengan 2/3. Lalu X ini sebagai hampiran kita buat seperti ini. Nah, setelah itu kita cari nilai galat sejatinya. Nah, galat sejati itu galat sejati itu nilai sejati dikurangi nilai hampiran. Berarti kita buat sini 2/3 dikurang dengan 0,667. Nah, maka hasilnya itu kita dapatkan min 0,00033, atau bisa kita buat seperti ini, min 1/3000. Nah, langkah berikutnya kita mencari galat mutlaknya. Kita tulis galat mutlak. Jadi kalau rumus galat mutlaknya itu tinggal dimutlakkan saja, minusnya hilang. Jadi kita tulis hasilnya, ini kan minus, jadi kita buat menjadi positif. Jadinya itu galat mutlaknya itu 0, nah seperti ini. Sekarang kita cari gimana mencari galat relatifnya. Kita masukkan ke dalam rumus. Min 1/3000. Ini bentuk lain dari 0,000333 ini ya. Lalu kita per 2/3 sama dengan min 1/3000 dikali 3/2 sama dengan min 1/2000 sama dengan min 0,0005. Kalau kita mau jadikan persen, ini setara dengan min 0,05%. Oke. Lalu yang terakhir untuk poin A, kita hitung galat relatif hampirannya. Galat relatif hampiran. Kita tulis seperti ini. Oh ya, sebelum itu galat relatif hampirannya itu merupakan hasil dari galat sejati dibagi nilai hampirannya. Jadinya min 0,000333 kita bagi dengan 0,667, maka kita dapat hasilnya di min 0,667.
0,0005. Nah, selesai untuk pengerjaan poin A. Lalu kita masuk ke soal poin B nya. Pertama kita cari galat sejatinya. Galat sejati bisa kita tulis seperti ini: 1/6 dikurang 1,667. Cara mencari galat sejati itu nilainya 1/6 dikurang dengan hampirannya, solusi hampirannya, lalu sama dengan min 1,5. Nah, ini merupakan galat sejatinya. Lalu kita cari galat mutlaknya. Ini tinggal kita mutlakkan aja, karena ini min, maka kita jadikan 1,5, maka dia jadi positif. Nah, lalu setelah itu kita cari galat relatif. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini aja. Sama dengan min 1,5 per 1/6 sama dengan min 1/6. Salah. Ini min 1/5 kita kali 6 sama dengan min 9. Atau bisa kita buat atau min 900%. Nah, setelah itu, dan untuk galat relatif hampirannya bisa kita tulis seperti ini, sama dengan min 1,5 dibagi dengan 1,667 min 0,8998, atau bisa kita tulis min 89,98%. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi soalnya itu, analisislah nilai hampiran deret Taylor dan galat atau residu hingga orde ke-8 pada A. Pada soal yang pertama A sin 2x, lalu yang B cos 2x. Langkah pertama itu kita list turunannya dari orde 1 sampai orde ke-8. Nah, untuk membuat deretnya kita harus mencari turunan fungsinya secara berurutan dan mensubstitusikan nilai x sama dengan 0. Nah, fungsi aslinya itu ini kita buat ya, fungsi aslinya f0 sama dengan sin 0 sama dengan 0. Nah, ini merupakan fungsi aslinya. Lalu kita buatlah turunannya dari turunan pertama hingga turunan ke-8. Orde ya. Turunan itu merupakan orde ya. Kita buat di sini orde 1 sama dengan f1 x sama dengan 2 cos. Di sini 2x. Di sini kalau kita masukkan angkanya menjadi 2 kali 1 sama dengan 2. Lalu orde 2 nya dengan jadinya min 4 sin. Di sini 2x.
Setelah kita membuat ordernya sampai ke order 8, selesai ini tinggal kita masukkan nilai-nilai tadi ini ke dalam rumus deretnya. Kita tulis bentuk hampiran deret Taylornya begini. Sin, mungkin ini naik dulu. Oke. Di sini kita buat sin 2x dikurang 8 per 3 faktorial, lalu dikali x pangkat 3 ditambah 32 per 5 faktorial dikali x pangkat 5, lalu dikurang dengan 128 per 7 faktorial dikali x 7. Setelah ini kita bisa merapikan bentuk faktorialnya jadinya seperti ini. 3 faktorial itu sama dengan 6, 5 faktorial sama dengan 120, sama 7 faktorial sama dengan 5040. Nah, setelah itu ini bisa kita sederhanakan menjadi sin 2x dikurang 4 per 3 dikali x pangkat 3 ditambah 4 per 15 dikali x pangkat 5, lalu dikurang dengan 4 per 315 dikali x pangkat 7. Nah, ini adalah solusi hampirannya sampai order ke-8. Lalu karena kita diminta mencari residu hingga order ke-8, maka residunya berada pada suku terakhirnya, yaitu order ke-9. Kita tulis rumusnya, jadinya rumusnya seperti ini. R 8 ini sama dengan faktorial dikali x pangkat 9. Yang dimana turunan ke-9 dari sin 2x adalah 512 cos 2c. Jadi residunya 512 cos 2c per 9 faktorial dikali x pangkat 9. Itu untuk soal yang A. Lalu kita pindah ke soal B. Langkah awalnya sama seperti tadi. Kita harus membuat turunannya sampai order ke 8. Mungkin di soal kedua ini saya tidak membuatnya lengkap seperti ini, mungkin hanya beberapa saja yang saya tulis. Oke, lanjut. Kita tulis dulu fungsi aslinya. Lalu ini order pertamanya. Min 0 sama dengan min 2. Lalu order keduanya min 4 sin 2x
Ini min 4 ya. Min 4 dikali 1 sama dengan min 4. Nah, selanjutnya langsung saya skip ke order ke-8. Itu F8 256 cos 2x F8 sama dengan 256 dikali dengan 1 sama dengan 256. Oke, selanjutnya kita substitusi ke rumus dari Taylor-nya. Rumusnya itu cos 2x ditambah 0 1 ditambah 0 per 1 faktorial dikali x, lalu ditambah min 4 per 2 faktorial dikali x kuadrat ditambah 0 per 3 faktorial dikali x pangkat 3 . Lalu hingga yang terakhir 256 per 8 faktorial dikali x pangkat 8. Nah, setelah ini kita cari nilai hampirannya dan residunya. Sini nilai hampiran. Itu cos 2x di min 2 x kuadrat ditambah 2 per 3 dikali x pangkat 4 dikurang 4 per 45 dikali x pangkat 6. Lalu yang terakhir ditambah 2 per 315 dikali x pangkat 8. Nah, itu merupakan nilai hampirannya. Lalu galatnya atau residu. Nah, di sini kita buat residu. Jadi residunya itu F9 dikali C per 9 faktorial dikali X pangkat 9, yang dimana F pangkat 9 ini dikali C sama dengan min 12 sin dikali 2C. Nah, jadi kita dapat residunya sama dengan min 112 sin 2C per 9 faktorial dikali X pangkat 9. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Soalnya itu tentukan akar persamaan fx sama dengan ex kurang 3 x kuadrat pada interval 0 dan 2 dengan metode bagi 2 di interval. Bisa kita tulis seperti ini, iterasi kok interval, iterasi ke 0. Kita tentukan intervalnya. Intervalnya itu 0 dan 2. Interval
AB sama dengan 0, 2. Nah, setelah kita mengetahui intervalnya, kita harus mencari titik tengahnya. Cara mencari titik tengahnya dengan menambahkan kedua interval yang kita ketahui tadi, lalu kita bagi 2. Ini titik tengah. Titik tengah ini bisa kita kasih simbol dengan C. C sama dengan A tambah B bagi 2 sama dengan 0 ditambah 2 bagi 2 sama dengan 1. Lalu kita juga mencari nilai fungsi dari titik tengahnya. Jadi f c sama dengan, kita masukkan nilai c nya, jadinya f1 sama dengan e pangkat 1 dikurang 3 kali 1 kuadrat. Kita dapat hasilnya 2,7183 dikurang 3 sama dengan min 0,2817. Nah, setelah kita tahu nilai fungsi dari titik tengah tersebut, kita mencari galatnya. Galat itu merupakan errornya. Bisa kita tulis seperti ini. Oke. Cara mencari galatnya itu dengan mengurangkan kedua intervalnya itu. Jadinya B dikurang A. E sama dengan mutlak B kurang A sama dengan mutlak 2 dikurang 0 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita harus menentukan selang barunya untuk mendapatkan nilai interval berikutnya. Nah, bisa kita lihat di sini FA-nya itu karena FA-nya itu 0 FA-nya itu kan sama dengan 1, yaitu positif, dan FC-nya itu sama dengan min 0,2817, yaitu negatif, berlawanan tanda, maka akar bergeser ke interval baru, yaitu 0 dan 1. Kita tulis seperti ini, selang baru. Oke, sini kita lanjut ke soal nomor 3. FA sama dengan F0 sama dengan 1, ini positif. Lalu FC-nya itu sama dengan ini 1 min 0,2817, yaitu negatif. Ini berlawanan tanda, ya kan? Maka ini menjadi interval baru. Maka kita buat interval barunya 0 dengan 1. Nah, ini untuk iterasi ke 0. Lalu kita lanjut ke iterasi pertama. Nah, kita akan mendapatkan nilai AB dari interval baru yang kita lakukan tadi. Jadi kita tinggal masukkan saja interval baru. Intervalnya itu jadi 0 dengan 1. Lalu selanjutnya kita mencari titik tengah. C sama dengan A tambah B bagi 2. Jadi sama dengan 0 tambah 1 bagi 2 sama dengan 0,5. Nah, setelah itu hasil dari titik tengah tersebut kita masukkan ke dalam fungsi C. Untuk iterasi-iterasi selanjutnya caranya mungkin sama, tidak ada yang berbeda.
mungkin interaksi ini bisa sampai 20-an. Maka dari itu kita harus mengimplementasikannya ke Excel dulu agar proses pengerjaannya itu cepat hingga kita mendapatkan nilai true-nya. Untuk nilai A-nya itu di intervalnya itu ini dia. A-nya itu 0, lalu yang B-nya itu 2. Lalu selanjutnya kita mencari titik tengahnya. Titik tengahnya itu kita pakai rumus dengan menambahkan A tambah B bagi 2. Jadi A ditambah B, lalu kita bagi 2. Nah, setelah itu kita mencari nilai FA nya. Dengan rumus EXP B3 kita kurang 3 kali B3, lalu kita kuadratkan. Saja untuk FC nya EXP D3 C3 dikurang 3, lalu kita kali C3 lagi, lalu kita kuadratkan. Sini kita ubah yang awalnya C3 kita ubah ke B begini. B3 sini B3 juga. Nah, lalu kita cari selang barunya. Kita menggunakan rumus if E3 dikali F3, sini F3 ya. Kita cek apakah ini hasil perkalian ini lebih kecil dari 0 tidak. Nah, kalau lebih kecil dari 0, kita buat kondisi di sini. A, B. Ini untuk menentukan intervalnya. Lalu kondisi kedua C dengan B. Ada error di sini. Oh, di sini bukan koma tapi titik koma. Titik koma. Nah. Bentar. Oke. Lalu kita mencari galatnya. Kita mencari galat dengan if juga di sini. Lalu masukkan kondisinya. E3, aduh. Sini E3 kita kali dengan F3, kita cek. Lalu kita cek gunung toleransinya itu tidak. Galat toleransinya itu 0,000. Oke, berarti false nya. Nah, untuk selanjutnya, untuk mencari A di sini kita juga menggunakan rumus
Kita cek F3 nya dikali G3 lebih kecil nggak dia daripada 0? Kalau iya, kita ambil nilai D2 D3. Namun kalau dia untuk kondisi kedua, berarti dia ngambil C3. Lalu C nya bisa kita turunkan saja. Tidak, kita mencari nilai B dulu. Nilai B nya itu di sini ini seharusnya nilai B ya. Untuk B, untuk A nya salah perhitungan tadi. Di sini F, di sini E. Dengan F ya. Oke. Nah, ini bisa kita turunkan saja. Selanjutnya untuk kolom FA, FC dan FB bisa kita tarik langsung. Yang selang baru sampai false pun juga sama. Nah, selanjutnya dari 1 sampai, lalu kita cari nilai true nya. Kita bisa tarik saja ke bawah. Nah, di sini masih false. Kita tarik lagi, masih false. Kita cari nilai true nya. Nah, di sini kita dapat di iterasi ke-20 nilainya menunjukkan true. Oke, berarti kita nulis iterasi ke-20 ini ke kertas kita tadi. Setelah kita melakukan pengoperasian di Excel, kita dapat tadi bahwasanya nilai true nya ada di iterasi ke-20. Iterasinya itu kita tulis seperti ini, iterasi ke-20. Intervalnya di sini titik tengahnya itu sama dengan 0,91 00084 2. Lalu fungsi C nya sama dengan min 0,000 6 kali 0 ya. Lalu 284721 15064. Lalu galatnya itu 0,00095 3674 164. Nah, ini merupakan iterasi terakhir. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Lanjut ke iterasi ke-0. Nilai saat ini X-nya itu X0-nya itu sama dengan 5. Lalu selanjutnya kita hitung X1. Hitung X1. Jadinya X1 sama dengan 4 per X0 ditambah 4 sama dengan 4 per 5 tambah 4 sama dengan 4 per 9. Nah, maka kita dapat hasilnya 0,44444. Nah, setelah ini kita cari galatnya.
galatnya itu sama dengan X1 nya kita kurang dengan X0, maka mutlak 4 dikurang 5, maka kita dapat hasilnya 4,55556. Nah, ini untuk iterasi ke-0. Selanjutnya kita lanjut ke iterasi pertama. Iterasi pertama caranya sama. Kita kan sudah mengetahui nilai X1 nya, maka kita tulis ini X1 sama dengan 0,44 itu. Nah, setelah itu kita hitung X2 nya. Gimana caranya? Sama seperti iterasi sebelumnya caranya. Jadi X2 sama dengan 4 per ini jadinya X1 ya, ditambah 4 sama dengan 4 per 0,4444 ditambah 4. Jadi hasilnya 4 per 4,444 sekian. Setelah kita bagikan dapat hasilnya 0,9 ribu. Nah, selanjutnya ke iterasi kedua. Iterasi kedua caranya sama. Kita definisikan dulu, kita perjelas dulu X keduanya. Setelah kita dapat dari iterasi sebelumnya. Setelah itu kita cari nilai X3 nya. Nah, kita dapat hasil X3 nya. Setelah itu kita cari galatnya. Maka kita dapat galatnya 0,083673. Nah, untuk iterasi selanjutnya caranya sama. Karena kita ingin cepat, maka kita bisa implementasikannya ke Excel untuk mendapatkan nilai true-nya. Nah, langsung saja kita lanjut ke Excel. Saya juga sudah menyiapkan kolomnya. Selanjutnya kita bisa mengerjakannya langsung. Tadi XR-nya itu kan 5, tebakan awalnya kan 5. X0-nya 5. Lalu SR tambah 1-nya kita bisa menggunakan rumus ini. 4 kita bagi dengan B3 nya yaitu XR nya ditambah 4. Lalu untuk menentukan galatnya kita menggunakan absolut D3 kita kurang dengan B3. Lalu untuk menentukan toleransinya, apakah galatnya itu lebih kecil dari toleransi gitu ya. Nah, masih false ini ya kan. Lalu iterasi selanjutnya, lalu untuk XR nya salah, ini dia. Selanjutnya kita mencari nilai XR. Kita mendapatkan nilai XR dari nilai C nya ini. Kok nilai C, nilai XR plus 1 nya ini. Jadi kita buat seperti ini saja. Nah, lalu ini bisa kita tarik ke bawah. Selanjutnya ini bisa kita blok, kita tarik ke bawah sampai kita menemukan nilai true nya. Oke, iterasi ke-6 masih false. Nah, di sini kita dapatkan iterasi ke-9 dia menunjukkan nilai true. Nah, maka kita menuliskan nilai ini ke dalam kertas kita tadi. Nilai true-nya di iterasi ke-9 ya.
di iterasi ke-9. Langsung kita Dengan tambahkan nilai X-nya itu fx. 0,82842685154 dan X tambah satunya berarti X10 nya ini X8, lalu X9 nya itu kita dapat 0,8284271 15,6. Lalu galatnya X tambahkannya menjadi bagi nolnya di sini banyak, 621793827 Oke. Saja kita masuk ke iterasi ke 0 ya. 0 ke 1. Gitu. Kita masuk iterasi R sama dengan 0 ke 1. Kita masukkan nilainya ke dalam rumus Jacobi. Oke, pertama X1 di kolom pertama sama dengan 6 ditambah 0 dikurang 2 dikali 0 ya. Terus per 10 sama dengan 6 per 10, maka kita dapat hasilnya 0,6. Lalu baris kedua X2 pangkat 1 sama dengan 25 ditambah 0 tambah 0 dikurang 3 kali 0 dibagi 11. Kita dapat hasilnya 12 per 11, maka kita dapat hasilnya 2,27. Lalu untuk X3 nya min 11 dikurang 2 kali 0 ditambah 0 ditambah 6 kali 0 per 10. Hasilnya min 11 per 10 sama dengan min 1,1. Lalu untuk X4 nya sama dengan 38 kurang 3 kali 0 ditambah 0 per 8 sama dengan 38 per 8, maka hasilnya 4,75. Lalu kita buat galat untuk masing-masing variabel. Sini galat ya kita buat. Untuk galat X1 nya sama dengan mutlak 0,6 kurang 0 sama dengan 0,6. Lalu untuk X2 nya sama dengan 2,27 kurang 0 sama dengan untuk X3 nya karena ini dikurang 0 semua, maka langsung saja lah ya 1,1. Lalu untuk galat X4 nya 4,75. Nah, ini untuk iterasi 0 ke 1. Lalu kita masuk ke iterasi R sama dengan 1 ke 2. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 6 ditambah 2,27 dikurang 2 min 1 dikali min 1,1 per 10 sama dengan 6 ditambah 2,27 ditambah 2,2 per 10. Maka hasilnya kita dapat 1,4047273. Kalau untuk X2 nya kita masukkan juga ke dalam rumus.
Maka kita dapat hasilnya 0,931818. Lalu X3 nya kita masukkan juga ke dalam rumus. X3 nya kita dapat di 1,857273. Lalu X terakhir S4 kita masukkan ke dalam rumus. Per 8 sama dengan 38 dikurang 6,81 dikurang 1,1 per 8. Itu hasilnya sama dengan 30,081 819 per 8. Maka kita dapat hasilnya 3,760227. Nah, setelah ini kita mencari galatnya. Nah, sama dengan mutlak 1,04273 dikurang 0,6. Kita dapat hasilnya 0,447273. Cara mencari galat ini sama seperti iterasi sebelumnya. Nah, kita sudah selesai mencari galat untuk tiap variabelnya. Selanjutnya kita cari untuk iterasi R2 ketiga. Untuk mencari iterasi-iterasi berikutnya itu sama seperti iterasi sebelumnya, caranya itu sama. Selanjutnya kita implementasikan ke dalam Excel agar cepat untuk mencari nilai yang memenuhi toleransinya. Kayak gini. Selanjutnya kita mencari X3. X3 itu rumusnya sama dengan min 11 kita kurang 2 dikali B3 lalu ditambah C3 tambah 6 kali E3 lalu hasilnya kita bagi 10. Lalu untuk F4 untuk X4 38 kurang 3 dikali C3 ditambah D3 lalu kita bagi tunggu dulu, kita bagi 8. Ya, ini salah format, ini kurung. Nah berhasil. Selanjutnya kita mencari galat 1, galat untuk X1, X2, X3 dan X4. Kita memakai rumus absolut di sini. Absolut B4 kita kurang dengan B3. Di sini untuk galatnya polanya hampir sama. Ini bisa kita ubah jadi C4
Nah, ini C. Ini. Ini D. Oke. Di sini nilai true and false-nya bisa kita tarik. Di sini ada kesalahan ya. Tidak seharusnya sini. Tuh. Tiga dong. Untuk nilai mencari true atau false nya, kita menggunakan rumus seperti ini. Lalu kita enter. Oke, langsung saja kita tarik. Kita lihat jumpa true nya itu di iterasi ke berapa, Pak? Oh, di iterasi ke 22 masih false di sini. Nah, ternyata di iterasi ke 26 dia jumpa true nya. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan iterasi ke 26 ini ke dalam kertas yang kita tulis tadi. Yang kita cari tadi, nilai untuk mencapai true-nya itu ada di iterasi ke 21. Jadi iterasi ke 21. Nah, di sini X1-nya kita dapat nilainya 0,3952629517. Lalu X2-nya sama dengan 1,23242765. Lalu X3 nya 1,639880035. Lalu X4 nya sama dengan 4,49289673. Nah, untuk galat tiap variabelnya, galat X1 nya sama dengan 0,00007139. Untuk galat X2 nya 851350. Galat X3 nya sama dengan 14776. Lalu galat yang terakhir, galat X4 nya sama dengan 0,00004412. Nah, itu untuk jawaban nomor 5. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada video ini. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.